Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan program yang bakalan ngehit insyaallah dari Amin. Nurul Hayat, yaitu NH Talks. Ini adalah relaunch dari acara NH Talks yang sudah pernah Setahun lah ya. Setahun ini kita hadirkan NH Talks. Dan sebenarnya apa sih Mas NH Talks itu? Jadi NH Talks itu saya ingat betul itu 2019 akhir ya. Kita adakan untuk mendeliver value hal-hal positif yang menginspirasi, baik itu dari Nurul Hayat maupun dari orang-orang sekitar di luar Nurul Hayat. Jadi mengomunikasikan apa yang sedang dan akan terjadi di Nurul Hayat. Betul. Oke. Nah, pernah bikin apa aja di NH Talks? dulu kita konsepnya offline sih, Mas. Offline. Iya, Maksudnya offline. gimana itu? Offline itu berarti kita membuka diskusi gitu di forum di luar, mengundang para narasumber. Itu kita suatu tema ya, kita angkat sebuah tema, kita diskusikan bersama. Ada dari beberapa pihak di luar talk show gitu. Nah, kita diskusi. Tapi hal positif. Nah, karena di Maret kemarin ternyata kita itu sebelum negara api menyerang ya, tapi setelah negara api menyerang, wabah pandemi masuk, akhirnya kita harus menyesuaikan diri lah. Sempet agak kesulitan, kita setting ruangan, agak vakum. Nah, kita hadir lagi nih dengan konsep yang cukup berbeda. Dengan ada saya, Kholaf, dan Mas Danang. Oke. Ini Mas Danang kok kayak habis pemilihan kemarin ya? Nyalon lurah, Pak. Iya, hari Minggu besok pemilihan coblosan. Gitu ya? Iya. Siap. Tapi saya nggak lolos. Terus banting setir ke ini. Jadi ini ya. Ya, barangkali ada rezeki lah di sini. Oke, siap. Jadi gitu. Kita konsep begitu. Nah, nanti kita berdua sebagai yang menahkodai begitu, kita bisa jadi nanti ngundang narasumber atau bisa kita dari internal Nurul Hayat atau dari eksternal Nurul Hayat, ya sesuai tema yang bisa dari kita temanya atau dari para penonton atau dari para audiens. Kira-kira rencana terdekat Pak Mas? Kira-kira 2021 kemungkinan masih internal sih. Saya dapat ide nih. Apa itu? Tentang NH kan dapat penghargaan sebagai Lasnas. Oh ya, selamat dulu. Oke. Itu juga kinerja semuanya, nggak cuma sini, Bro. Ya, saya ngucapin selamat karena NH mendapat penghargaan Lasnas terbaik nasional kategori pendayagunaan. Pendayagunaan. Makanya saya mengucapin selamat ke Mas Kholaf karena pendayagunaan ZIS itu lebih kepada program kan ya. Iya. Di sisi pendistribusian dan pendayagunaan. Kira-kira kenapa bisa menang? Padahal saya nggak yakin. Wah, bocor ya. Ya, penilaian pasti ada di juri ya. Kita juga nggak tahu, Mas. Jadi kalau penilaian insya Allah kan ada data-data ya. Ada data-data yang diolah dan mungkin di sana ada indeks ya, sehingga itulah yang keluar. Jadi betul-betul murni dari sana. Kita nggak tahu juga. Pak siapa? Pak Arifin ya? Ya Basnas RI ya, Pak. Dulu pernah cerita. Pak Mangsudipnyo dan lain sebagainya dan timnya itu. Pernah cerita penilaiannya kan itu ada kategori-kategori, itu ada item-item yang harus diisi, kemudian otomatis keluar angka gitu kan ya, dari angka itu yang tertinggi siapa itulah yang menang. Jadi insya Allah sangat objektif, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kok bisa menang? Transformasi tentu ini berkat teman-teman dan donatur ya, teman-teman maksudnya para amil, semua amil, karena ya kalau di lembaga zakat gitu kan produknya ya di situ, di pendistribusian pendayagunaan. Kalaupun pendayagunaan, apa yang bikin bisa meraih itu? Ya mungkin itu juga ikhtiar teman-teman dan dukungan masyarakat kan. Tentu program itu kalau di lapangan kayak pendayagunaan itu kan nggak bisa jalan sendiri ya, perlu tokoh masyarakat, ada PIC, ada masyarakat itu sendiri, sehingga ya
ya mungkin dari situ doa-doa ikhtiar mereka yang itu yang Allah ijabahi mungkin ya. Tapi kan kalau cuma doa itu kan. Oh, ikhtiar ada doa dan ikhtiar. Oke. Ya manajemennya itulah. Oh iya, tentang manajemen ya. Pasti ada sesuatu rahasia. Itu kenapa NH bisa menjadi seperti ini. Maksudnya seperti ini tuh seperti ini itu saya lihat gini. Oke, saya memang sebagai orang dalam gitu ya. Tapi melihat dinamisasi organisasi, kemudian manajemennya terasa sangat hidup gitu loh. Mungkin bisa di-share ke teman-teman, ini perlu juga perlu diimbangi nih. Nanti ternyata sama audiens atau teman-teman ternyata enggak suka dinamis itu. Kan kita terlalu pede. Iya, enggak apa-apa. Modal dari kemajuan itu pede. Oh gitu. Kalau enggak pede enggak yuk jalan-jalan. Nah, itu apa sih yang dikerjakan? Ya ini diskusikan ya. Oke, gini aja 10 tahun terakhir aja deh. 1 dekade terakhir ya. Mungkin saya nggak mengikuti 1 dekade full karena saya masuk tahun 2012-2013 awal lah. Mungkin Mas Danang yang 1 dekade. Wah, ini bocoran ini terlalu udah lama. Habis ini jangan nanya tanggal lahir ya. Sudah tua. Maaf, sudah punya ekor berapa? Jadi 2011-an awal ya, dekade terakhir yang awal 2011 sampai 2014-an yang 2015 lah 5 tahun awal itu manajemen itu betul-betul memperbaiki di sisi administratif, ISO, audit eksternal, terus ya 5R. 5R itu ya manajemen di kebersihan di resi rapi itulah. Jadi ke sana. Nah, itu cukup mendobrak di sisi teman-teman yang nggak begitu administratif terus langsung betul-betul rapi gitu. Nah, itu cukup mendobrak. Tapi alhamdulillahnya teman-teman pembelajar gitu. Kita ditemukan dengan orang-orang yang pembelajar sehingga tidak terlalu sulit sebenarnya. Hanya merubah sedikit yang jarang dicatat jadi harus dicatat semua gitu. Hanya beberapa yang dicatat jadi dicatat semua. Lalu di dekade kedua 5 tahun dekade yang kedua 2016 sampai 2020 ini banyak hal ilmu manajemen yang kita aplikasikan. Seperti contoh ada buku manajemen mengenai Good to Great. Di mana di situ ada orang yang disiplin, apalagi eksekusi yang disiplin dan apalagi lupa saya. Ada tiap disiplin itu ada 2 sehingga ada 6 hal pokok penting yang bisa diterapkan oleh atau yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tidak hanya good baik tapi juga hebat gitu. Itu kita aplikasikan. 6 itu apa aja? Pak tes. Ini kayak ujian aja, Mas. Ini ujian apa NH Talk ya? Mumpung saya yang bertanya. Ada sih, maaf ya, ini kan nggak dinilai ya. Ada kepemimpinan level 5. Oke. Ada yang siapa baru apa? Oh iya, siapa baru apa? Konsep landak. Di mana sebenarnya yang sangat itu yang konsep landak, yang betul-betul kalau di diskusi manajemen tentang buku ini itu paling disorot yang di konsep landak. Di mana setiap mau melakukan apapun itu kamu bergairah nggak, semangat. Yang kedua berdampak untuk diri sendiri atau lembaga. Yang ketiga itu menghasilkan apa enggak? Menghasilkan lebih ke ekonomi ke ini ya, ke materi ya. Tidak hanya uang dan materi, lebih ke materi, ke uang ya. Nah, itu 3 itu kalau melakukan misalnya, saya mau melakukan membuat program ini gitu ya. Men-set up program A. Nah, saya bergairah enggak di situ? Program itu berdampak enggak untuk saya ataupun penerima manfaat dan menghasilkan ekonomi enggak untuk si lembaga atau mustahik itu. Nah, itu kalau ketiga lanjut gitu. Kira-kira gitu. Itu sih yang lesar di sana. Terus ada buku 4DX. 4DX ini lebih kepada 4DX itu apa sih? Kepanjangannya itu agak sulit, Mas.
4DX. Oh, 4DX. 4DX. Bukan yang itu ya. Biasanya yang 44 itu nanti kayak Tamiya itu kan. Apa itu kan juga X ya? Oh, WD. Oh iya. Kan ada DD-nya ya kan. Yonkuro. Ketahuan umur. Lahirannya ketahuan ya. Jadi ke sana, 4DX itu lebih kepada betul-betul soal eksekusi. Itu teman-teman bikin scoreboard. Tiap divisi bikin scoreboard, tiap staff punya scoreboardnya, setiap amil tuh punya scoreboardnya, setiap divisi ya. Misal pendistribusian itu ada scoreboardnya, tiap orang target pekanan. Jadi dilombakan kayak ada yang bikin kayak balapan gitu ya. Digambar di kertas karton dipotong-potong jadi kayak mobilan, terus nanti berapa persen gitu. Ada persentasenya. Dibuat semenarik mungkin. Dibuat semenarik mungkin. Terus kita evaluasi, meeting evaluasinya tiap pekan. Misal target udah selesai, ya pasang target lain gitu kan. Jadi seperti mengaplikasikan ini di ayat Al-Insyirah ya. Yang setelah melakukan suatu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi nggak berhenti langsung gitu. Sehingga hidup itu lebih manfaat kira-kira gitu. Buku ketiga itu bukan buku ya. Pertama ada design thinking, lalu berubah menjadi berkembang untuk desain sprint. Nah ini kita baru sih aplikasikan itu. 2020 ini mengkonsep untuk 2021. Nah dari situ 2021 kita ngambil tema untuk manajemen berlari. Kenapa berlari? Kenapa berlari? Apakah sebelumnya tidak berlari gitu ya? Jalan santai. Ya ini momen sih sebenarnya ya. Dimana kan 2020 kita kena COVID tuh. Seakan-akan semuanya itu seperti berhenti sejenak. Begitu. Nah kita kan harus berpikiran selalu positif. Nah di 2021 ini waktunya nih 2020 sudah kena diberi ujian, hambatan dan sebagainya. 2021 momen, ayo kita berlari bersama. Jadi berlari itu tidak hanya untuk Nurlaya, tapi semuanya. Di donatur ayo kita bantu tingkatkan imannya, tingkatkan imunnya, terus tingkatkan donasinya. Tingkatkan donasinya. Paling penting. Gitu. Nah, jadi mempermudah muzaki untuk melaksanakan niat ibadah di sisi zakat infak sedekahnya. Kita juga mempermudah mustahik untuk mengakses dana-dana dari yang diamanahkan ke Nurul Hayat. Gitu sih. Gimana kalau di Mas Danang melihatnya?